Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Adela Maharani dengan NIM B1B1230018. Di video ini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Kolaborasi Multilevel Penerapan Blue Economy dan Inovasi Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Desa Buk-Buk, Karangasem, Bali. Makalah ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan. Di dalamnya saya membahas tentang bagaimana konsep Blue Economy bisa diterapkan di tingkat desa dan sejauh mana hasilnya sudah terlihat secara nyata. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang dan rumusan masalahnya. Di bagian ini saya memaparkan pentingnya mengubah cara pandang dalam memanfaatkan laut. Sekarang ini, laut sering dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan. Blue Economy hadir sebagai solusi dengan filosofi Blue Sky, Blue Ocean, yaitu ekonomi yang tetap tumbuh tapi lingkungan tetap bersih dan lestari. Saya mengambil Desa Buk-Buk di Karangasem, Bali sebagai lokasi studi, karena desa ini punya potensi perikanan budidaya yang besar, tapi masih banyak tantangan seperti limbah, teknologi, dan rendahnya inovasi. Dari sini saya merumuskan 5 pertanyaan utama, mulai dari bagaimana konsep Blue Economy diterapkan, bentuk kolaborasi, sampai pengelolaan limbah dan sejauh mana filosofi Blue Sky, Blue Ocean bisa dijalankan. Kemudian, bab 2 yaitu berisi pembahasan dan analisis. Nah, di bab 2 ini saya kupas lebih dalam. Pertama, saya bahas bagaimana konsep Blue Economy bisa diterapkan di Desa Buk-Buk. Misalnya lewat sistem biofik, pemakaian probiotik, dan mulai adanya pemantauan kualitas air. Kedua, soal kolaborasi multilevel. Yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, masyarakat, akademisi, dan swasta. Banyak kebijakan masih berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, inovasi teknologi dan kegiatan kreatif. Masyarakat Buk-Buk mulai mengembangkan produk olahan hasil laut seperti kerupuk dan abon. Tapi inovasi ini masih terbatas, perlu dukungan pelatihan dan fasilitas. Keempat, saya bahas pengelolaan limbah. Limbah budidaya yang tidak dikelola bisa mencemari laut. Solusinya apa? Solusinya, limbah ini bisa diolah jadi pupuk organik, biogas, bahan pakan manggot. Tapi, pengolahan ini belum jadi kebiasaan. Kelima, saya analisis apakah filosofi Blue Sky, Blue Ocean bisa dijalankan? Jawabannya bisa, tapi perlu kerja keras. Kalau semua pihak bisa serius menerapkan praktik ramah lingkungan, maka pembangunan desa bisa tetap maju tanpa merusak laut dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu bab 3, membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penerapan Blue Sky di Desa Buk-Buk sedang menuju arah positif, tapi belum bisa dibilang berhasil sepenuhnya. Masih ada tantangan mulai dari minimnya teknologi, pengelolaan limbah, hingga kurangnya koordinasi. Saran saya, masyarakat perlu diedukasi terus-menerus. Pemerintah desa harus mulai berani membuat peraturan desa tentang zonasi laut, pengelolaan limbah, dan insentif bagi pembudidaya yang pakai teknologi ramah lingkungan. Selain itu, pemuda desa juga bisa dilibatkan dalam pemasaran digital dan inovasi kreatif. Sekarang pertanyaannya, apakah Blue Economy sudah berhasil diterapkan di Desa Buk-Buk? Jadi jawabannya sudah ada indikasi positif. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga laut, ada penerapan teknologi bioflek meski belum merata. Kegiatan pengelolaan hasil laut mulai tumbuh dan wisata edukatif berbasis laut mulai dirintis. Tapi juga masih banyak kekurangan, yaitu limbah budidaya belum dikelola maksimal, peran swasta masih lemah, belum adanya regulasi lokal yang tegas, dan kesadaran lingkungan yang belum jadi budaya. Jadi kesimpulannya, Blue Economy di Buk-Buk belum sepenuhnya berhasil, tapi sedang berjalan ke arah yang benar. Kalau semua elemen bekerja sama, bukan tidak mungkin Desa Buk-Buk bisa menjadi desa pesisir berbasis Blue Economy. Itu tadi penjelasan singkat tentang isi makalah saya. Melalui studi di Desa Buk-Buk, saya belajar bahwa menerapkan ekonomi biru itu butuh komitmen, kolaborasi, dan inovasi. Tapi kalau masyarakat, pemerintah, dan swasta saling dukung, maka mimpi laut tetap biru, masyarakat tetap sejahtera bisa terwujud. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.